Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan. Dimanapun Anda berada, Anda diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu ilmu tajwid yang disebut dengan nun wiqayah. Nun wiqayah disebut juga dengan nun wasal atau nun iwad atau nun silah. Artinya huruf nun yang muncul karena menyambungnya huruf atau kata atau kalimat di dalam Al-Quran. Nun wiqayah atau nun silah ini muncul huruf nun yang biasanya di mushaf kita, di mushaf Al-Quran terbitan Indonesia, apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol atau huruf alif. Dimanapun berada, kalau ada tanwin, baik itu tanwin fathah atau fathatain, tanwin kasroh atau kasrotain, dan tanwin domah atau domatain, ya, bertemu dengan hamzah wasol atau alif, maka pasti dia akan dibaca muncul huruf ni atau huruf nun pada bacaan tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya mushaf terbitan Indonesia dengan mushaf standar Madinah itu, atau terbitan di Madinah, itu ada perbedaan metode penulisan. Kalau mushaf Indonesia biasanya nun wiqayah ini ditulis kecil, huruf nun terselip tersembunyi di bawah. Ini menandakan bahwasanya huruf nun ini bukan nun asli, tapi nun yang dibaca. Munculnya nun karena sebab huruf atau kalimat yang akan kita baca adalah kita wasolkan atau kita sambung atau kita silahkan. Sedangkan ketika kita wakafkan itu maka tidak muncul huruf nun tersebut. Sedangkan terbitan Madinah itu huruf nun wiqayah ini tidak ditulis. Maka perlu kehati-hatian bagi kita semuanya ketika kita menggunakan mushaf Madinah ini, agar kita tepat benar dalam membaca, sehingga kita tidak salah karena perbedaan metode tadi. Sedangkan kalau mushaf Indonesia itu banyak kata bantu atau huruf bantu atau tanda-tanda bantu, sehingga kita mudah untuk membacanya. Apalagi sekarang mushaf Indonesia itu ada blok atau warna, kapan dibaca ikhfa, kapan dibaca idgham, kapan dibaca idhar, dan sebagainya. Lebih untuk memudahkan. Misalnya dibaca iklab ditambahi huruf mim di ujungnya, nun mati merubah menjadi bacaan mim misalnya. Nah, sedangkan mushaf Madinah ini itu tidak ada bantuan semacam itu. Tidak ada nun wiqayah misalnya, karena mereka sudah bisa mengira-ngira atau bisa membacanya tanpa menggunakan bantuan. Tidak seperti atau tidak sebagaimana mushaf terbitan Indonesia. Mereka sudah bisa mengira-ngira, bisa membaca tanpa harus membutuhkan banyak bantuan, karena tulisan Arab adalah bahasa mereka yang mereka tentu tahu kebiasaan-kebiasaan di dalam Al-Quran, bagaimana cara membacanya. Contoh nun wiqayah ini di dalam Al-Quran, atau nun wasol atau nun silah ini banyak sekali.
Saya hanya ingin memberikan contoh yang simple saja, yang sedikit, beberapa contoh. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggunakan fathatain. Tanwinnya itu menggunakan tanda fathah, kemudian nanti disambung dengan huruf nun. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Nah, ini lafadznya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 88. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Anil husna, jazaa'anil husna. Kalau mushaf yang terbitan Madinah, nilnya tidak ditulis tapi tetap dibaca nil. Jazaan husna itu ya. Tapi kalau mushaf kita, insya Allah akan ada bantuan agar memudahkan kita dalam membaca, tidak salah dalam membaca. Ya. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian contoh yang kedua di dalam Al-Quran surat Ghafir atau surat Mukmin, itu ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati. Itu adnin, kemudian ninnya dibaca ni, kemudian berubah atau menambahkan huruf ni. Adninil lati. Itu menggunakan kasroh tain atau tanwin kasroh. Ya, tanwinnya dalam bentuk kasroh. Maka kita tambahkan huruf ni. Adninil lati wa'atahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim innaka antal azizul hakim. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Al-Hajj misalnya, surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Nah, di situ ada bunyi lafaz wa minan nasi may ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Khairun itma'anna bih itu menggunakan domah tain atau tanwin domah. Khairun asalnya jadi khairunit ma'an nabi, dibaca ru kemudian turun ninya, khairunit ma'an nabi. Fa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Fitnatun qalaba. Fitnatun asalnya tulisannya dibaca fitnatun, dapat imbuhan nun ni. Fitnatun qalaba ala wajhi khasrat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Nah, ini beberapa contoh nun wiqayah yang terjadi di tengah ayat. Kemudian di contoh-contoh yang lain banyak di dalam Al-Quran itu kita bisa menambahkan nun wiqayah, pergantian ayat atau perubahan ayat yang sebelumnya dengan ayat sesudahnya kita imbuhkan huruf nun, manakala ayat sebelumnya adalah tanwin, kemudian di depannya itu ayat berikutnya itu ada hamzah wasal atau alif yang disambung. Contohnya qul huwallahu ahad, ahadun tulisannya, Allahus somad. Itu kalau kita sambung itu boleh-boleh saja walaupun itu terjadi perubahan ayat atau pergeseran ayat, dua ayat gitu kan. Kalau kita sambung bagaimana? Karena itu tanwin, ahadun bertemu dengan hamzah di depannya, Allahus somad, maka kita tambahkan huruf nun wiqayah. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Jadi ahadu nillahus somad. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Itu dua ayat itu dalam surat Al-Humazah kita sambung, kita tambahkan nun wiqayah,
nun tambahan atau nun penghubung, ya nun silah tadi, nun sambung atau nun iwat, nun pengganti, ya pengganti dari tanwin tersebut. Wailul likulli humazatinil ladzi jama'a ma law wa'addadah. Wailul likulli humazatinil ladzi jama'a ma law wa'addadah. Nah, seperti itu. Jadi boleh kita menambahkan huruf nun wiqayah, nun sambung atau nun tambahan manakala walaupun itu terjadi dalam dua ayat. Apabila ayat sebelumnya itu di akhirnya adalah tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasrah atau tanwin dhammah, atau disebut dengan fathatain, kasratain, dhammatain, kemudian di depannya ayat berikutnya adalah huruf alif, ya, atau hamzah wasal. Nah, demikian penjelasannya tentang nun wiqayah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan mudah untuk kita pahami, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kita praktek membaca Al-Quran, sehingga kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Benar makharijul huruf, benar hukum-hukumnya, benar hukum tajwidnya, sehingga lisan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Benar dalam melafazkan Al-Quran, semakin indah, semakin baik, tentunya akan menambah kekhusyuan kita, dan tentunya akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang terlebih penting adalah bagaimana kita menghayati, mengamalkan ajaran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam keseharian kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Kita jadikan Al-Quran sebagai kitab moral, kitab akhlak, ya, karena misi diturunkan Al-Quran adalah memperbaiki akhlak manusia, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Pada berikutnya ini bisa saya tampilkan tabel mengenai beberapa contoh di dalam Al-Quran tentang nun wiqayah. Mudah-mudahan bisa membantu kita, membantu saudara-saudara kita ketika belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.